Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang wanita. Wanita ini hamil di luar nikah, matampui, tapi dek gagal kena. Wanita ini berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, rajam saya." Rajam itu artinya dikubur sampai di leher, lalu dilempar satu kampung kepalanya sampai mati. Itu namanya dirajam. "Ya Rasulullah, rajam saya hamil di luar nikah." Nabi katakan, "Kau kembali dulu, lahirkan dulu itu anak. Apa yang ada dalam kandunganmu, lahirkan dulu. Di mana koyolo? Baru kau datang lagi kepadaku." Setelah melahirkan, perempuan ini datang lagi kepada Nabi. "Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan. Anak ini sudah lahir. Tolong rajam saya. Daripada saya dihukum di neraka, lebih baik saya dihukum di dunia ini." Nabi berkata, "Lisu koyolo, kau pulang dulu. Pasusui dulu." Ibu-ibu masih ingat kalau menyusui anak? Masih ingat kan? Coba lihat, apalagi kalau usianya 6 bulan, lagi tumbuh giginya. Apa yang ibu-ibu bayangkan? Dia digigit toh? Begitu digigit, apa ditempelin anaknya? Lebu aja mutok kak. Tidak, ada capu-capu tuh kasih. Lepas ko nak, lepas ko. Siang anaknya, malam bapaknya lagi. Kata Nabi, "Kau pulang dulu, susui dulu itu anakmu." Setelah itu, setelah disusui, datang lagi. "Ya Rasulullah, saya sedang menyusui anak ini. Purani lopo susu, malopo nih." Nabi katakan, "Kau besarkan dulu. Nanti setelah besar, baru kau datang kembali kepadaku." Lalu, waktu demi waktu, besar ini anak. Malopo nih, datang lagi kepada Nabi. "Ya Rasulullah, saya sudah besarkan anak ini. Dia sudah bisa mandiri. Dia bisa hidup tanpa bantuan saya. Sekarang saya mohon kepadamu ya Rasul, hukum saya." Mendengar ini Nabi berkata, "Kau sudah mengandungnya 9 bulan. Kau sudah melahirkannya. Kau sudah menyusuinya. Dan kau sudah membesarkannya. Dan engkau telah menyesal. Ketahuilah bahwa dosa-dosamu telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau tidak jadi dihukum. Kembali kau dengan penuh ampunan." Kisah kedua. Suatu saat datang lagi anak muda kepada Nabi. Kalau ini anak gadis. Tadi anak gadis, sekarang anak muda. Orangnya, "Ya Rasulullah, kira-kira diampuni tidak dosa saya?" "Ya, dampang mau kira-kira dosaku." Nabi berkata, "Apa dosamu anak muda?" "Masih riak. Saya malu beritahukan Rasul." Nabi katakan, "Tidak usahlah kau malu. Ngomong saja, apa dosamu?" "Ya Rasulullah, tidak enak ya Rasul. Masih riak kasih." Nabi katakan, "Tidak usah kau malu. Kau bilang, apa dosamu?" "Ya Rasulullah, saya ini penggali kubur. Kalau ada orang mati, saya gali kuburnya, lalu saya tanam. Tapi kalau itu gadis, perempuan, apalagi kalau dia masih gadis dan cantik, siangnya saya kuburkan, malam saya gali kembali, lalu saya tiduri jenazahnya." Nabi berkata, "Apa? Saya tiduri ini orang mati." Nabi katakan, "Salah masih aku tuh. Kau pergi dari hadapanku. Kau orang kotor. Besar dosamu. Keluar kau dari sini." Diusir anak muda ini. Sepeninggal anak muda ini datang teguran dari Allah melalui malaikat Jibril. "Jibril, Muhammad,
Engkau ditegur oleh Allah. Muhammad, kenapa kau tidak maafkan dia? Maka dia buat dampang ini. Allah saja yang memberi dia hidup, yang memberi dia kesehatan, yang memberi dia nafkah, yang memberikan dia segalanya. Allah telah memaafkan dosa-dosanya karena dia telah bertobat. Kisah ketiga. Datang lagi seorang pemuda, umatnya Isa alaihissalam. Ya Rasulullah, kira-kira diampuni tidak dosa saya? Ya, dan pangamoga kira-kira dosaku. Dia datang kepada pendeta, mohon maaf, bukan kepada Nabi Isa. Dia datang kepada pendeta. Pak pendeta, kira-kira diampuni tidak dosa saya? Pendeta katakan, apa dosamu? Saya ini preman, orang nakal. Sudah 99 orang saya bunuh. Asera pulau Nasera atau bunuh. Kira-kira ya dampangan mau dosaku, dimaafkan tidak dosa saya setelah membunuh 99 orang? Pendeta ini berkata, woi, besar dosamu anak muda. Kau tidak dimaafkan, salah aku tuh, pergi kau orang nakal. Jengkel ini pendeta, Pak. Dia tikam pula itu orang, pendeta, cap, mati. Tapi dia tidak kecewa dan tidak putus asa. Dia cari pendeta yang lain. Pak pendeta, kira-kira diampuni tidak dosa saya? Pendeta ini berkata, apa dosamu? Dia bilang, tadinya toh 99 orang kubunuh. Tapi ada pendeta di sana kasih jengkel saya, kutusuk lagi. Mati nih, cukup 100 nih tahu kubunuh. Kira-kira diampuni tidak dosa saya? Apa kata pendeta? Nak muda, besar dosamu, malopo dosamu, tapi ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosamu. Kalau kau betul-betul bertobat, kalau kau betul-betul mohon ampun kepada Allah, kau ke seberang sana desa, ada di desa sana, kau bergabung dengan mereka yang bertobat, lalu ikut beramal dengan mereka. Lo kok Alhamdulillah, ini anak muda gembira sekali mendapat berita pengampunan. Dia gembira, berjalan kaki, tidak peduli makan, tidak peduli air, tidak peduli terik matahari. Dia jalan terus karena senangnya. Tiba-tiba dalam perjalanan ajal menjemput. Mati dalam perjalanan. Dua malaikat bertengkar antara malaikat penjaga neraka dan penjaga surga. Masa saya kata penjaga neraka, metan Allah tajam bos. Sudah lama saya tunggu kau. Kau bagianku. Tiba-tiba penjaga surga bilang, sorry, ini bagian saya. Orang banyak dosanya, tapi dia sudah bertobat. Ini masuk surga. Akhirnya dua malaikat baku tarik. Turun perintah dari Allah. Jibril, kau turun periksa itu orang. Kau turun periksa amalnya. Kau turun periksa perjalanannya. Jika perjalanannya dari tempatnya bertobat menuju ke desa sudah lebih dari setengah, naliwan di setengah, masuk surga. Tapi kalau perjalanannya belum cukup setengah, masih jauh dari tujuannya, nanti masuk neraka. Ternyata ukur punya ukur. Subhanallah, sudah lebih dari setengah dia lewati. Akhirnya Allah perintahkan kepada Jibril, Jibril sebentar dia masuk ke dalam surga. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, ini 3 kisah orang-orang yang bertobat. Selengkapnya bapak ibu, para penonton yang saya hormati, silahkan membaca buku yang berjudul Mereka yang Bertobat. Banyak sekali kisah-kisah mereka yang penuh dosa dan kesalahan. Mereka telah melakukan pembangkangan kepada Allah, malopo dosana, tapi setelah bertobat Allah mengampuni dan memberikan ganjaran insya Allah surga kelak. Artinya apa? Situnget-tungenna, sebenarnya di sisi Allah bukan dosa masalah kita. Sebenarnya di hadapan Allah bukan dosa dan kesalahan yang menjadi masalah kita. Masalah kita sebenarnya adalah mau tidak kita bertobat atas dosa yang kita lakukan. Nah, lalu apa kaitannya dengan Ramadan yang akan datang? Insya Allah dalam hitungan beberapa hari lagi Ramadan akan tiba. Dan Rasulullah pernah menjelaskan,
siapa yang bergembira menyambut bulan suci Ramadan, maka Allah membebaskan dirinya dari api neraka. Subhanallah. Napaki Mario baru bergembira menyambut bulan suci Ramadan, Allah telah memberikan jaminan diampuni dan terbebas dari api neraka. Subhanallah. Sidang jamaah yang saya muliakan, kembali kepada tadi pengampunan. Apa keistimewaan Ramadan? Apa kelebihan Ramadan? Salah satu kelebihan Ramadan adalah bulan penghapus dosa. Ibu-ibu, Ramadan salah satu kelebihannya apa? Apa? Penghapus utang. Cocok nih, utang. Utang kepada Allah, bukan kepada utang sesama manusia. Bulan Ramadan ini yang akan datang merugi orang yang tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, dasat 11 bulan kau maksiat, 10 sik di ulan namun lupai ka, 11 bulan kau tinggalkan saya. Wala tai'asu mir rauhillah, jangan kau putus asa. Saya kasih kau 1 bulan untuk menghapus dan menghilangkan dosa-dosamu. Apa itu? Bulan suci Ramadan. Maka merugilah orang Pak yang mendapati bulan suci Ramadan, dia tidak berbanyak bertobat kepada Allah. Nah sekarang pertanyaan, kenapa orang malas bertobat? Maka kira-kira nama kutu te bertobat. Salah satu penyebabnya karena dia selalu berpikir masih lama saya hidup. Metamo pakat tuo. Padahal tidak pernah bikin perjanjian sama malaikat pencabut nyawa, masih lama dia hidup. Demi maptoje itu kajili-jili dada tuh Pak. Sudah putih jenggotnya, sudah haji, sudah tua, tapi masih malas juga bertobat. Seolah-olah dia pikir saya masih lama mati. Padahal yang namanya kematian, maka dia Nabi al-mautu babun. Mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Coba lihat kematian Pak. Tapi itu biasa anak muda kalau kita cerita kematian, kan langsung orang tua nak lihat-lihati. Apa maksudmu Ces? Barangkali Nabi bilang yang tua dulu. Tidak, yang namanya kematian, tomatoa mate. Kalolo mati itu banyaknya itu anak muda mati, pejabat mati, tuh bupati Pangkep masih menjabat mati, bupati saja mati, apalagi kepala desa. Orang kaya mati, orang miskin mati, artis mati. Mbak Surit tak gendong-gendong, belum pindah gendong semua orang mati nih. Orang sakit mati, orang sehat mati to, dokter mati to, tentara mati, polisi mati to, ustaz di belakang sedikit. Kalau ustaz dulu mati siapa ceramah? Ibu bapak yang saya muliakan, yang menyebabkan kita ini malas bertobat karena selalu berpikir nantilah, nanti masih lama saya hidup. Yang kedua, penyebab orang malas bertobat karena apa? Karena dia pikir masih mau ulang. Tobat mati kulas si baja, tobat ke Yesus ulas si baja. Itu berarti memang dia rencana berbuat dosa. Dan salah satu tobat yang tidak diterima dan ditolak oleh Allah adalah tobat yang direncanakan. Yang ketiga, kenapa orang malas bertobat? Karena mereka selalu berpikir bahwa orang bertobat itu hanya karena dosa. Tidak. Tanyana sabat dosa mi bawa na tobat kilo pun Allah Ta'ala. Bukan karena dosa semata kita bertobat, tetapi kita bertobat nasabak magi. Terlalu banyak nikmat Allah. Megalada pamase na leki pun Allah Ta'ala. Dan kita tidak bisa bayar nikmat itu dengan ibadah. Nah, kisah. Suatu saat Nabi masuk ke masjid.
Begitu beliau sampai di masjid, beliau sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Lama sekali Nabi sujud. Jamaah sudah menunggu mau qamat, mau sholat berjamaah, tapi Nabi masih sujud. Ditunggulah Nabi. Tunggu. Akhirnya selesai. Selesai sujud, datang sahabat Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa lama sekali sujud? Kali ini lain saya lihat biasanya." Umar melihat bekas sujudnya Nabi. Bekas sujudnya Nabi dilihat oleh Umar, ternyata ada bekas air mata. Marica ipa nasabaga, air matanya Nabi di tempat sujudnya Nabi. Lalu Umar bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa anda menangis? Mada takarra ya Rasul?" Nabi bersabda, "Saya menangis bukan karena dosa saya. Saya menangis karena bertobat kepada Allah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepadaku, dan saya tidak bisa membalasnya dengan ibadah yang saya lakukan." Coba, karena kira-kira gagak, Pak, Bu, sudah ada yang kalah ibadahnya Nabi? Kira-kira sudah ada yang kalah Nabi ibadah di sini, Pak? Paling yang kita saingi Nabi, Pak, istrinya. Oh, kalau laki-laki, bapak-bapak suka sekali ikut sunnah, mak bene. Oh, ini paling suka ini. Tapi kalau ibadah yang lain, solat, Nabi Pak kalau solat sampai bengkak betis beliau. Nabi sekali duduk, 1 kali duduk, 100 kali istighfar. Nabi tidak pernah lepas salat tahajudnya setiap malam. Nabi tidak pernah lepas tadarusnya berjus-jus dalam 1 malam. Lalu kita, Nabi banyak ibadahnya, banyak peribadatannya kepada Allah, tapi masih berasa, masih yakin ibadah yang saya lakukan ini de paule wajah iloripungallahu ta'ala. Nah sekarang, apakah ibadah yang kita lakukan mampu membayar Allah? Yakinlah tidak. Suatu saat umat Sulaiman alaihissalam, umatnya Nabi Sulaiman alaihissalam ini kerjanya ibadah, makan, tidur, ibadah, makan, tidur. Berapa? 350 tahun. Berapa, Bu? Berapa banyak? 350 tahun. Apa kerjanya? Makan ibadah, itu 350 tahun. Akhirnya di akhirat kelak Allah berfirman kepada dia, "Jibril, masukkan dia dalam surga karena ridaku. Patami surga nasabab pamaseku." Ini orang yang banyak ibadahnya keberatan. "Ya Allah, saya tidak mau masuk karena ridamu. Saya tidak mau masuk karena pemasemu. Saya mau masuk surga karena memang ibadah yang saya lakukan layak saya masuk karena ibadahku 350 tahun. Lalu Allah berkata, "Woi, mereka-reking kau dek. Kamu bah hitung-hitung bah. Baiklah. Jibril, kalau kau bah hitung, mari kita hitung. Jibril, ambil kalkulator. Hitung amalnya itu 350 tahun, bandingkan dengan nikmat yang saya kasih sama dia. Ambil timbang amalnya 350 tahun dengan nikmat yang saya kasih kepada dia. Ambil 1 biji matanya, cabut 1 biji matanya. Diambil 1 biji matanya, lalu ditimbang dengan amalnya 350 tahun. Ukur punya ukur, ternyata lebih berat ibadahnya, lebih berat 1 biji mata daripada ibadahnya 350 tahun. Allah katakan, "Apa kok? Bila kau mewah kak? Nah, apa? Mau kok? Itu baru mata, itu baru mata. Kau kira kau bisa beribadah kalau tidak ada matamu? Bagaimana kau mengaji kalau saya cabut matamu? Kau kira kau bisa beribadah kalau saya kasih joli-joli kok? Boy, dola, ada tak cule-cule saya joli-joli. Baru joli itu. Ibu, bisa beribadah kalau kentuk-kentuk? Bisa? Tak bisa. Allahu Akbar. Batal. Yang pentingnya, ya kalau kecuali tidak tahu. Nah, misalnya, saya kentut apa tidak ya?
Kentut apa tidak? Kalau sudah ragu-ragu begitu batal. Tapi bagaimana meyakinkan tidak kentut atau tidak? Kentut atau tidak, yakin saja. Kalau tidak ada baunya, tidak batal. Itu baru kentut. Maka dia pun Allah Ta'ala, kau kira kau bisa beribadah kalau saya sakit gigimu? Ayo, kau kira kau bisa beribadah kalau saya kasih sakit kakimu? Bapak, bisa enggak? Itu pemain sepak bola. Masya Allah. Lihat sepak bola yang baru-baru ini. Sepak bola kemarin banyak orang rusak agidanya gara-gara siapa? Gurita. Nah, bilang orang Malaysia sotong. Gurita. Lebih percaya kepada gurita daripada Tuhan. Nggak bisa amalnya orang begitu, Pak. Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah katakan, kau kira kau bisa beribadah dengan baik kalau tidak ada nikmat dari saya? Tidak mungkin. Pak, pernah bayangkan nikmat Allah? Ibu-ibu, pernah bayangkan nikmat Allah? Pernah? Gigi. Bayangkan gigi kita. Coba beda ini gigi. Kalau dia tumbuh terus, dikasih tumbuh seperti rambut. Pernah bagaimana modelnya Pak itu gigi kalau tumbuh terus seperti rambut? Gondrong nih Pak. Ibu-ibu bisa ceramah kalau gondrong giginya? Nggak bisa. Ayo Pak, Masya Allah. Pernah bayangkan ini nikmat namanya tangan? Seandainya tidak bisa bengkok ini tangan, ibu-ibu bagaimana caranya pakai lipstik? Bisa Bu? Bapak-bapak, halo Bu, pernah bayangkan namanya nikmat air mata? Coba itu di ujung mata kita ada lubang. Di ujung mata kita itu ada lubang, namanya lubang air mata. Kalau itu tersumbat, yakin pedis mata. Ada pernah jamaah di Makassar, dia beli itu untuk menetesi air matanya 6.000 satu hari. Satu hari kali 1 tahun, berapa itu pengeluaran? Hanya untuk air mata. Alhamdulillah Pak, Bapak Ibu dikasih air mata gratis. Bapak-bapak yang suka minum kopi tadi malam, halo Pak, minum kopi pagi-pagi, itu kopi warnanya apa? Warnanya apa? Merah, hitam. Begitu pagi kencing, temeki, apa warnanya Pak? Kopi, macino, bening. Siapa yang memproses ini dalam perut tak? Ginjal. Allah kasih kita 2 ginjal gratis. Rusak 1, masih ada 1 berfungsi. Ada lagi namanya jantung. Jantung, coba lihat jantung tampak bekerja terus. Ada di ujung pandang baru-baru, ditambahi saja 6 senti dekat jantungnya, 6 senti ditambahi. Berapa dia bayar? 106 juta. 6 senti roh. Allah kasih kita selama ini gratis, tidak perlu kau bayar. Pakai ke anak nih. Coba, seandainya disuruh bayar 300 juta, banyak yang langsung bilang, mati mau saja saya deh, beras saja susah dibeli. Itu semua rezeki dari Allah dan tidak perlu dibayar. Makanya kita bertobat kepada Allah bukan karena amal, bukan karena dosa kita lakukan, tapi salah satu penyebabnya megala dekasih pamasena pungalau ta'ala, dan kita tidak bisa membayarnya dengan ibadah. Makanya, halo Bapak Ibu, selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa dibaca pertama? Apa dibaca pertama? Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Kenapa dikasih begini Ustaz?
Itu tidak ada ajaran, tidak ada sunnahnya, tapi tidak ada juga larangan, boleh. Mau begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, boleh begini, boleh juga tidak. Kenapa paling begini? Karena nyambung. Masa selesai kita sholat, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi. Sekali Pak Goso. Nah itu supaya nyambung. Kenapa kita ucapkan astagfirullah? Satu, padahal pura kita sembahyang. Biasanya nanti kita tobat baru istighfar. Ini selesai sholat kok istighfar? Astagfirullah. Satu, siapa tahu ada salah-salah dalam sholat kita. Salah-salahnya apa? Baca Al-Fatihah. Banyak itu orang salah-salah Al-Fatihah. Halo. Kutanya ki dulu, Bu. Berapa tahun makin sembahyang? 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Tapi tolong jawab dengan jujur. Sudah hafal Al-Fatihah dengan terjemahannya? Hafal? Sudah hafal Al-Fatihah dengan terjemahannya? Dihitung jari yang hafal. Jamaki juga sok hafal-hafal padahal tidak. Mohon coba. Jujur saja. Belum lagi cara bacanya. Pernah ada yang baca dia bilang begini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mapa nangkana onta? Coba. Belum lagi dalam sholat banyak paham-paham yang tidak jelas apa dasarnya. Selesai sholat, tahiyat, banyak goyang-goyangnya. Belum lagi selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya pergi tanya, kenapa ini dibuka, ini ditutup? Nah bilang, Ustaz, ini dibuka, ya Allah bukakan saya pintu surga. Kenapa ditutup? Tutupkan saya pintu neraka. Aku bilang, siapa ajar ki? Nah bilang, tidak, aku lihat je orang. Coba. Kalau begitu bikin buka surga, kasih bagi saja. Buka surga, buka kutu. Buka itu ada sebabnya itu. Ada lagi yang takbir begini. Allah. Saya tanya kenapa begitu? Karena kan selalu harus dahulu dengan kanan. Begitu dekat kanan akan kembali. Ada dalilnya? Tidak ada. Makanya kita berdoa selesai sholat kita tobat. Siapa tahu ada salah-salah tadi. Belum lagi kita cepat sekali kalau sholat. Ini yang paling banyak dilanggar. Allah. Ini yang banyak salah. Lihat, ini serius. Ketika tumaknina, Sami Allah liman hamidah. Yang namanya tumaknina, istirahat sejenak, istirahat, jangan banyak goyang. Kasih diam ini. Mana lagi yang banyak biasa juga turunnya tidak sesuai sunnah Nabi. Turunnya apa? Tangannya dulu turun. Ya kalau remati orang tua ya wajar. Koma tua mi tahu. Malasai wajar. Tapi kalau kita masih muda, ada lagi apa? Sujudnya terlalu mau dibilang alim. Kenapa sujudnya terlalu mau dibilang alim? Coba kalau dia sujud Pak, begini caranya. Lampe parah. Besok anak ramina tipunyunyu. Coba. Itu karena apa? Ada ria, mau dikata. Meloi sanga. Apalagi yang kadang-kala kita memaksakan keyakinan kita, memaksakan mazhab kita yang baku injak kaki. Sunnah lagi? Boleh lihat sih? Boleh? Saya tanya kenapa? Supaya sapnya rapat. Kalau mau rapat sap, bukan kaki dikasih rapat, tapi siku. Coba kalau sap kaki mau dikasih rapat,
bisa sapronggang, kasih begini ke kita. Apa mabela tuh? Si Kanjepe tok aja. Si Kanjepe kakinya tapi jauh. Tapi bagaimana kalau mau rapatkan sap? Siku. Tidak ada orang kasih rapat sapnya Pak begini. Mana lagi bisa jadi ketika kita sholat soalin. Mau dibilang paling bagus sholatnya, akhirnya apa? Deh mak baca. Kita nak baca Allah Malik maga ko itu mengganggu orang di samping. Banyak lagi. Belum lagi apa? Bapak datang ke masjid memakai baju yang terlalu banyak garis-garisnya, terlalu banyak tulisannya. Akhirnya apa? Ketika takbir dia baca bajunya orang. Majelis Taklim Kecamatan Duampanua Kabupaten Pindrang. Itulah sebabnya ketika kita selesai sholat kita istighfar. Astagfirullah. Kita bertobat kepada Allah. Siapa tahu tadi dalam sholat banyak anu salah pigau. Yang kedua, kenapa kita istighfar setelah selesai salat? Karena kita yakin bahwa apa yang kita ibadah lakukan ini belum bisa membayar nikmatnya Allah kepada kita. Nah, ibu bapak yang saya muliakan. Dan Tuhan kita ketika berbicara tentang taubat, subhanallah, Tuhan kita ini betul-betul agung, betul-betul Tuhan. Coba pungalata-lata Pak, pungalata-lata kesina kesi ma kesilada salah ki mapigau salah berdosa datang minta ampun. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawabina. Saya cinta kepada orang-orang yang bertobat. Sudah kita salah, sudah kita maksiat, datang minta maaf, puang, maafkan saya ya Allah. Allah justru cinta kepada kita. Beda kalau manusia Pak. Waktu pilkada kemarin, pemilihan caleg kemarin, disuruh beli baju kaos 10, 5 kita beli, kita ambil uang lebihnya, tidak terpilih, datang minta maaf Kak. Jangan situ, jangan beli aku tuh. Coba. Kalau manusia datang minta maaf, marah Pak. Atau bahkan sepupu kita Pak, sepupu 1 kali, sepupu 2 kali kita datang minta maaf. Maafkan saya deng, dulu saya ambil tanata, sekarang saya kasih kembali. Maafkan saya. Apa Nabi bilang? Iya, saya maafkan kau, tapi jangan kau injak lagi rumahku, aku pergi kau. Tapi kalau Tuhan Pak, Bapak salah, Bapak maksiat, selama ini menipu Tuhan, datang bertobat kepada Allah. Allah katakan, kau datang kepada aku dengan berjalan, maka aku akan datang dengan berlari kepadamu. Bahkan kata Allah dalam hadits qudsi, kau datang menghadap kepada aku, penuh langit, penuh dosamu, penuh langit, penuh tanah. Jangan kau putus asa, karena ampunanku jauh lebih besar daripada dosamu. Kasina pungalata-lata Pak. Tidak tomi de tamelo tobat. Cuma kita yang tidak mau bertobat, larut dalam dosa-dosa, bertambah umur 20, 30, 40 tahun, lalu kita biarkan diri kita larut dalam maksiat, kita nikmati kesalahan itu. Itu yang membuat kita salah. Nah, sidang jamaah yang saya muliakan. Lalu timbul pertanyaan, Ustaz, kalau Ramadan ini saya mau bertobat, bagaimana cara bertobatnya? Saya mau tobat kepada Allah Ustaz, bagaimana cara tobatnya? 1, ada yang disebut tobatan bil lisan, tobat dengan cara lisan. Gimana caranya? Memperbanyak kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. Terlalu panjang Ustaz, boleh yang pendek sedikit. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masih panjang Ustaz, boleh yang paling pendek. Astaga, astaga, astaga. Tidak boleh astaga, tidak boleh main-main. Main-main saja, tidak boleh astaga. Paling pendek, astagfirullah. Ampuni saya ya Allah. Mau yang lebih lengkap? Istighfarnya Nabi Yunus.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha, tiada Tuhan illa kecuali anta, engkau ya Allah, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, inni sesungguhnya saya kuntum minadz zalimin, telah menzalimi diri saya sendiri. Artinya apa? Istighfar ini memberikan tausiah, memberikan peringatan kepada kita. Das'at, kau tidak sholat, kau berzina, kau tidak puasa, kau mencuri. Bukan saya Tuhanmu yang rugi, kata Allah, tapi kamu yang rugi. Satu desa sini bunyi, tidak sholat, Allah tetap mulia. Satu desa sini mencuri, Allah tidak rugi, Allah tetap mulia, Allah tidak terpengaruh dengan maksiat yang kita lakukan. Lalu siapa yang rugi? Kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita melakukan maksiat, inni kuntum minadz zalimin, telah menzalimi diri kita sendiri. Pertama, taubatan bil lisan, perbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Makanya ibu-ibu, halo bapak, bagus kalau kemana-mana bawa tasbih. Coba lihat, seperti Pak Ustadz. Nah, ada tasbih sini. Nah, di atas PT-PT, tahu PT-PT? Orang Malaysia bilang bas berhenti-henti. Kalau kisi PT-PT. Nah, kalau ada di atas kereta, atau kita lagi di jalan, duduk-duduk, tidak ada kegiatan, pegang tasbih. Coba kalau tangan pegang tasbih, otomatis langsung mulut bersikir. Subhanallah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak ada orang pegang tasbih langsung dia bilang jalan kotek 2, onde-onde 4, burasa 4. Tidak ada tuh. Ya toh? Makanya biasakan pegang ini. Ibu-ibu kemana-mana, biasanya ibu-ibu saya lihat kan kemana-mana ada tasnya. Coba majelis taklim tawa. Cuma isinya biasanya apa? Bedak, gencung, aisido, tawas. Isi juga tasbih. Tidak kegiatan, ambil tasbihnya. Nah, yang pertama mau bertobat kepada Allah, taubatan bil lisan. Yang kedua, dengan cara apa? Tobat dengan cara memperbanyak sholat sunnah taubat. Ibu bapak sudah pernah laksanakan sholat taubat? Alhamdulillah kan sudah pernah. Bagaimana caranya Ustadz? Sama ji sholat sunnah yang lain, cuma beda waktu. Kalau tahajud kan malam, harus sudah tidur. Syaratnya harus sudah tidur. Berapa lama tidur? Biar 10 menit. Jam 12 tidur, jam 12 lewat 10 menit bangun, sudah boleh sholat taubat. Tahajud, maaf, sudah boleh sholat tahajud. Kalau sholat taubat, yang bagus waktunya, yang utama waktunya antara maghrib isya. Maghrib isya. Nah, nanti Ramadan sudah buka. Cuma kalau buka nanti Ramadan jangan buka balas dendam. Pak Megatotu kuma puasa 1 hari setengah mati kelaparan, malam setengah mati kekenyangan. Banyak juga sele begitu. Begitu dia mau buka, ala mana Pak? Asyhadu an la ilaha illallah, jalan kotek 2. Ada yang pernah tanya saya, Ustaz kenapa ini kalau ceramah selalu jalan kotek? Karena saya dulu waktu kecil penjual jalan kotek. Dia masih ingat Pak, dulu saya jualan kotek di sini, masjid sini. Kalau sudah mau buka orang, bawa jalan kotekku di sini. Biasa ada 2 ambil, nak bayar 1. Padahal mau puasa. Jalan kotek 2 ambil. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah, pisang hijau. Nas'aluka ridhaka wal jannah, burungku. Baik, 4 jenis kue Pak. Begitu tung jabah. Setengah mati kelaparan tadi siang, sudah buka setengah mati kekenyangan. Akhirnya apa? Tidak pergi tarawih. Kenapa? Full tangki. Mapa itu namu makula luku. Kenapa? Anam tapi na makan. Elah buaja.
Nah, ibu bapak yang saya muliakan, ya. Nah, misalnya nanti selesai buka, sambil nunggu Isya, kita tinggal di masjid, cepat datang ke masjid, sambil nunggu Isya, perbanyak salat tobat. Berapa rakaat? 2 rakaat sampai dengan 6. Barangkali pertamanya itu kita sholat tobat, banyak cobaan. Cobaan apa? 1, cobaan berat, maksud saya pigau. Yang kedua, cobaan paling berat, ria. Timbul dalam hati, kita ikat nasang sambayan tobat. Bahkan pingin cerita sama temannya, berapa rakaat mi tobat mi hari? 4 juga, saya 6. Habis amalmu. Mending ada seperti itu daripada tidak. Ya, perbanyak salat tobat, Pak. Sambil nunggu Isya salat tobat minimal 2 rakaat. Apa bacanya? Terserah. Selesai Al-Fatihah, selesai Allahu Akbar. Mau baca doa iftitah, bagus. Tidak baca doa iftitah, sah. Selesai baca Al-Fatihah, mau baca surah pendek, bagus. Tidak baca surah pendek, sah. Yang penting jangan baca yang susah. Ya makin-makin betul ini, Bu. Jangan baca yang susah-susah. Seperti Wattini. Susah ini, biasa aku sambung wal asri. Atau Al-Kafirun. Dia namanya letuk. Tak putar terus. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abatum. Tiba-tiba ada temannya, Nabi bilang, kenapa itu tak putar-putar? Nabi bilang, ini juga kupikir. Enggak jadi disembayangnya. Jangan susah-susah, yang gampang saja. Kalau wal asri jadi hafal, wal asri mo tambah kul huwallah, rakaat 2 rakaat berikutnya itu lagi boleh, 2 rakaat itu lagi boleh. Lalu ketika sujud terakhir dalam solat itu, tobatlah kepada Allah. Sujud terakhir dalam solat itu tobat, dengan catatan jangan dilafazkan. Dengar ibu, Pak, kalau salat tobat dalam sujud terakhir, disitulah tempat paling bagus berdoa. Allah dalam hadits qudsi menjelaskan, sedekat-dekat aku dengan hambaku adalah ketika dia sujud, maka banyaklah memohon pada saat sujud. Makanya kadangkala kita lihat ada ustadz ketika sujud terakhir lama sekali. Di situ dia berdoa dengan catatan jangan diucapkan, dalam hati saja. Nah, misalnya ini ya, contoh. Ya Allah, ampunilah saya ya Allah. Saya tadi hilap ya Allah. Ku pegang tangannya tetanggaku. Nah, pegang juga Tuhan. Akhirnya baku remas-remas. Karena sekarang namanya itu selingkuh bukan cuma di kota, di kampung juga banyak kulihat peselingkuh. Nah, ampuni saya ya Allah. Dan yang lebih penting dari itu ya Allah, berikan saya kemampuan tidak mengulangnya. Karena syaratnya tobat itu, dengar. Kalau syarat tobat kepada Allah 1, menyesal. 2, mengakui. 3, tidak mengulang. 4, ganti dengan kebaikan. Kata Allah, dosa apapun pasti ku ampuni kok. Yang penting menyesal, mengakui, tidak mengulang, ganti dengan kebaikan. Menyesal gampang, mengakui gampang. Yang susah tidak mengulang. Karena kadangkala ada tobatnya ibu, tobatnya hari ini tobat, besok nak ulang, tobat lagi, nak ulang lagi. Tobat ibu hamil. Pernah lihat tobat ibu hamil? Kalau melahirkan, ibu-ibu ingat-ingat dedek waktu tak melahirkan. Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Ibu pernah melahirkan begini? Ndak keluar. Tapi coba lihat ibu-ibu kalau melahirkan, tobat-tobat tu kasih, ampun mombo, tidak mau kibatang. Tobat nak, nena melomat tampu, ampun mapa, ndak mau mahamil, ini yang terakhir. 5 bulan kemudian, tampu sih. Ya, jangan tobat seperti itu. Nah, masuk Ramadan ini Pak,
banyaklah bertobat. Banyak bertobat, memperbanyak istighfar, memperbanyak salat sunat tobat. Lalu kalau kepada sesama manusia, tobatnya tidak cukup dengan itu saja, tapi tobatnya datang minta maaf kepada dia. Nih, dengar baik-baik. Memasuki bulan suci Ramadan, yang ada bombeknya, yang ada musuhnya, demi Allah, sia-sia segala amal Ramadannya kalau dia tetap baku musuh. Kalau tobat kepada Allah syaratnya tadi 4, tapi kalau kepada sesama manusia syaratnya ditambah, minta maaf sama yang bersangkutan. Kata maki, minta maaf. Sebut judulnya dosa, lalu barangnya kasih kembali. Biasa kalau pengantin di kampung-kampung sini kan banyak biasa hilang piring. Haji, pura kebiasa mapabot itu, iya, ada piring tak hilang 3, saya ambil ki. Nah ini saya kasih kembali. Selama piring tidak dikasih kembali, selama itu dosanya tidak akan dimaafkan oleh Allah. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, innallaha yuhibbut tawabina. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Nah sebenarnya yang masalah kita bukan dosa. Kalau masalah kita gara-gara dosa, maka tidak ada orang baik di dunia ini. Maka Imam Al-Ghazali pernah jelaskan, apakah orang baik orang tidak punya dosa? Bukan. Kalau orang baik orang tidak punya dosa, maka tidak adalah orang punya dosa sekarang. Maka tidak ada, maksud saya, maka tidak adalah orang-orang baik di dunia ini. Kenapa? Tidak ada orang sekarang tidak punya dosa. Jangankan kita, para nabi, para rasul pun punya dosa. Nabi Adam pernah berdosa makan buah khuldi. Nabi Nuh pernah berdosa gagal mendidik istri dan anaknya. Nabi Yunus pernah berdosa ketika takabur di hadapan Allah. Nabi Ibrahim juga pernah berdosa. Nabi Isa pernah berdosa. Itu nabi, para penerima wahyu. Apalagi kita manusia biasa. Pada zaman Nabi belum ada mall, belum ada TV, belum ada HP yang bisa lihat gambar-gambar porno. Sekarang ada semua itu. Pada zaman Nabi tidak ada panti pijat. Sekarang ada panti pijat di mana-mana. Pada zaman Nabi tidak ada biliar. Sekarang sudah ada semua. Itu semua tempat-tempat maksiat, tempat-tempat bikin dosa. Makanya masalah kita bukan dosa. Masalah kita bertobatlah atas dosa dan kesalahan kita lakukan. Nah ibu bapak yang saya muliakan, lalu berkaitan lagi dengan ini, dosa. Dosa yang susah diampuni adalah dosa kepada sesama manusia. Makanya Nabi pernah jelaskan, seandainya kau boleh memilih antara dosa kepada Allah dengan dosa kepada manusia, maka lebih baik kau dosa kepada Allah. Kenapa? Dosanya kepada Allah gampang tobatnya, tapi kalau dosa kepada manusia susah tobatnya. Makanya ibu-ibu, bulan suci Ramadan kurangi gosip. Karena itu gosip susah tobatnya. Kenapa Ustaz? Harus kita minta maaf dan kasih tahu. Ibu pernah dulu pi pengajian toh? Iya. Ku gosip gitu bilang lipstick tak lipstick palsu. Harus dikasih tahu orang. Makanya bapak-bapak yang pernah ngambil tanahnya tetangga tidak akan diterima tobatnya sebelum dikasih kembali tanahnya orang. Bapak yang kerja sawah gara-gara maceceng diambil pitaunya orang, pematangnya orang 1 jengkal, demi Allah disuruh pikul nanti itu. Masuk Ramadan, kembalikan, lalu minta pertolongan kepada Allah supaya Allah gantikan rezekinya dengan cara yang halal. Nah, sidang jamaah yang saya muliakan, bulan suci Ramadan sebagai bulan penghapus dosa, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dengan memperbanyak amal, lalu lengkapi dengan memperbanyak bertobat. Karena belum tentu Ramadan yang akan datang, Ramadan tahun yang akan datang, kita masih mendapatinya. Mari kita lihat Pak, Ramadan lalu coba kita koreksi, coba kita pikir-pikir. Ramadan lalu masih ada tetangga kita hidup bersama dengan kita, buka puasa bersama. Penceramah saya sendiri, tahun lalu saya masih ada bersama dengan bapak saya. Tahun ini sudah tidak ada. Yang membuat kita malas memanfaatkan Ramadan, karena kita selalu berpikir saya masih bisa Ramadan yang akan datang, padahal tidak ada jaminan. Makanya
di bulan suci Ramadan yang akan datang ini. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya, memperbanyak amal di sisi Allah, karena amal sunnah nilainya seperti wajib. Lalu lengkapi dengan memperbanyak taubat, karena bulan suci Ramadan salah satu gunanya diciptakan oleh Allah adalah bulan penghapus dosa. Mudah-mudahan ada manfaat, dan semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk tetap bertobat kepada Allah, lalu memberikan kesanggupan kepada kita untuk tidak mengulang kesalahan dan kehilapan yang kita lakukan. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami misturun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.